Selamat datang di channel YouTube PCNU Jombang, sebuah channel Nahdien yang menghadirkan catatan wawasan dan juga khazanah KNU-an di Kabupaten Jombang untuk Anda semuanya. Apa kabar? Semoga tetap selalu sehat dan bisa menjalankan ibadah Ramadan dan ibadah-ibadah yang menyertai dengan eh, baik dan khusyuk selama ini. Warga Nahdien dimanapun Anda berada, program Ramadan Berkah kembali hadir untuk Anda semuanya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten tentu saja. Hanya Anda jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya Nina Mutmainah yang akan memandu program Ramadan Berkah kali ini. Untuk edisi hari ini nanti kita akan berbincang tentang melangitkan doa melalui sedekah. Sudah hadir bersama dengan saya, salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Kita ketemu dengan Pak Guru Nine Adin Maulana. Ini adalah seorang guru yang sangat concern sekali di pengembangan anak muda terutama di bidang digital. Beliau ini juga menjadi guru penggerak kalau tidak salah, betul ya? Menjadi guru penggerak dan karya-karyanya sangat luar biasa. Tapi hari ini kita tidak berbicara tentang karya beliau, tapi ada sesuatu hal yang sedikit nanti akan dibagikan oleh beliau tentang melangitkan doa melalui sedekah. Saya sambut dulu yang sudah bersama dengan saya. Assalamualaikum Ustadz Nina. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Ustadz Nina apa Pak Guru Nina ya? Ustadz aja kalau di sini. Oh, Ustadz aja gitu ya. Iya. Ikhlas dipanggil Ustadz. Ada yang pakai Ustadz, ada yang pakai Pak. Terserah. Ikhlas ya dipanggil Iya, Ustadz ya. iya. Oke, saya panggil Ustadz aja. Siap. Apa kabar, sehat Ustadz? Alhamdulillah siap. Alhamdulillah, luar biasa. Puasanya lancar? Insya Allah, alhamdulillah. 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 Baik, kita hari ini ngobrolin tentang melangitkan doa melalui sodako. Iya, Doa dilangitkan dengan sodako. Ada iya. korelasi apa di situ? Memahami doa dengan sodako itu ibaratnya kita memahami fungsi HP dengan pulsanya. Jadi Mm-mm, HP itu bisa berfungsi sebagai alat telekomunikasi, juga sebagai alat koneksi karena kita eh, ada hubungan internet, mm-mm, itu dengan pulsanya atau dengan paket data. mm-mm, mm-mm, Maka kalau kita punya harapan agar doa kita kita ya terijabah sesuai dengan apa yang kita hajatkan, mm-mm, maka konsekuensinya ya pulsa. Pulsanya untuk menguatkan pulsa itu ya melalui sedekah. Karena mm-mm, memang fungsi dari agama itu kan memanusiakan manusia. mm-mm, mm-mm. Semakin kita kesalahan-kesalahan kita dalam beragama semakin tinggi ya berkorelasi dengan semakin peduli kita kepada kemanusiaan. Kalau ada catatan konsep dari agama itu adalah memanusiakan manusia, berarti ada Iya, manusia, ada Allah di sini, betul. ada Tuhan di sini, Iya, ada semacam segitiga begitu kan betul. Ustadz ya? Iya. Jadi memang seperti itu. Jadi dalam dalam penggalan seperti ini kan Mm-mm, saya bisa memahami. Dulu pernah rame, Tuhan tidak perlu dibela. Ya memang, karena memang Tuhan kita yang perlu dibela oleh Tuhan dan mm-mm, Tuhan Maha Akbar. Nah, mm-mm, agama juga demikian. Agama itu kan bukan untuk Tuhan, bukan untuk Allah. mm-mm, Agama ya untuk meningkatkan martabat kemanusiaan kita. mm-mm, mm-mm, Maka ketika kita menjalankan agama, menjalankan syariat, mm-mm. maka ya sangat kemudian berkorelasi dengan interaksi kita dengan sesama manusia Mhm. seperti itu. Bukannya hubungan antara manusia dengan Tuhan ini biasanya kan hubungan secara pribadi gitu ya Iya, Ustadz kan ya. iya, Mulai dari aktivitas ibadahnya baik yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh iya, kan begitu. Termasuk juga dalam hubungan perdoaan seperti ini. betul. Iya. Ini eh, sodako itu berada di posisi mana berarti? Sodako itu kalau kemudian kita kaji dalam aspek ranah ilmu-ilmu syariat itu kan masuk pada pelaksanaan sodakonya atau sedekahnya itu masuk pada wilayah ada sisi ubudianya, Mhm, mhm, ubudiyah. Karena memang diperintahkan oleh Allah dan kemudian ada sisi teologisnya, ada mhm, peribadatan. mhm, Tapi kemudian manfaat sedekah.
ini juga masuk bisa kategori muamalah. Ya, Mhm mhm. ada relasi antar manusia. Ya, setidak-tidaknya manfaat sedekah, tidak hanya sedekah sih, ya bisa sedekah, bisa zakat dan Mhm lain-lain mhm mhm. atau dalam bahasa kekinian itu adalah filantrop. Itu kan Mhm ya mhm. untuk manusia. Mhm mhm. Nah, kalau kemudian kita mengacu pada tema yang kita angkat pada hari ini itu kan pengennya doa kita terijabah. Dikabulkan gitu. Apa yang dipengenkan kita Ya, dikabulkan sama Allah, sama Tuhan kemudian gitu kan. ya sebagai supportnya, ya Mhm. supportnya itu Mhm. adalah sedekah. Walaupun sebenarnya tentunya pemahaman seperti ini adalah pemahaman umum, Mhm mhm pemahaman mhm orang mhm. awam. Mhm. Bagi orang yang kemudian kita tingkatkan lagi, doa itu sebenarnya kan ya perintah Allah. Mhm mhm mhm. Semakin orang tinggi keislaman, keagamaannya atau Mhm. sisi ruhaniannya, sebenarnya doa itu ya sebagai konsekuensi tuntutan untuk muni astajib lakum. Ya. Berdoalah kamu, maka aku mengijabah. Mhm mhm. Tidak peduli hajatnya apa. Mmm. Bagi orang-orang yang kemudian sudah memahami bahwa hakikat doa, maka yang terpenting adalah doanya, curhatnya, Ya. ngobrolnya dengan Tuhan inilah. Mhm mhm mhm. Makanya bagi orang-orang yang nanti ketika kita maaf, ketika sudah level kita sudah semakin semakin apa ya, semakin Tinggi? tinggi, Level maka apa tuh? rohani Level rohaninya. level rohaninya dalam Heeh beribadah atau heeh. kedewasaan dalam kita beribadah, dalam beragama. Heeh. Maka sebenarnya ya bagi dia tidak perlu kita harus melakukan kata biliji dengan Tuhan melalui sedekah. Yang terpenting adalah berdoa, curhat kepada Allah. Heeh heeh Ya, heeh. itulah. Heeh Tapi heeh. kita harus memahami juga bahwa ada sebagian di antara masyarakatnya yang mungkin pemahamannya masih Oke. sah dan itu Hmm. disahkan. Oke. Makanya kan ketika di dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwa kalau sedekah itu kamu tampakkan baik, Mmm. terus Allah menyatakan itu baik. Tapi jika kamu tidak kamu tampakkan, maka itu jauh lebih baik bagi Oh, kamu. mau Ya. saya protes, ditampakkan ke siapa? Saya itu memahaminya begini, Ustadz, Ya, konsep melangitkan doa melalui sedekah. Ketika iya, kita berdoa kepada Allah begitu ya, minta sesuatu gitu, kemudian kita sambil dengan sedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, harapannya adalah orang-orang orang lain yang kita berikan sedekah itu, mereka akan berbaik dengan bukan, efeknya adalah betul. mereka akan baik dengan kita, mendoakan kita. Biasanya kan kalau kita ngasih sesuatu pada orang lain Iya, mesti jawabannya begini kan, balasannya, "Ya Allah terima kasih, semoga rezekinya lancar, semoga iya. barokah," dan lain sebagainya. Nah, doa-doa dari mereka-mereka yang kita berikan sedekah itu akan mensupport doa kita. Apakah begitu analoginya, Ustaz? Bisa seperti itu, tapi tidak semuanya akan seperti itu. Tidak semuanya begitu. Iya, Lalu bisa bagaimana? seperti itu. Karena memang apa ya? Namanya kan kita gini, kita mengajar memahami bahwa doa relasi doa dengan sedekah itu kan ibaratnya relasi tawasul Mhm mhm antara mhm. ijabahnya doa dengan tawasul. Mhm. Tawasulnya melalui apa? Melalui amal ibadah kita yang namanya sedekah atau zakat. Dan itu boleh. Ya Allah, Mmm, saya pengen ini ya Allah, ini sebagai tawasul saya. ya. Makanya itulah yang kemudian kami di NU Pacar Peluk itu Mhm. kan seperti itu. Ketika mengajak gerakan Pacar Peluk bersedekah, itu kan ibaratnya apa ya? Yang kita tanda petik kita jual kepada masyarakat. Ayo, jadikan sedekah itu sebagai tawasul. Kalau kita hari ini ada hajat yang kemudian bagi kita kok berat, bagi kita harus kemudian butuh ikhtiar ekstra, maka sedekah menjadi pelengkapnya. Mhm mhm mhm. Tapi kemudian dalam dalam perkembangannya nanti bisa jadi tidak seperti itu. Karena apa? Belum tentu ijabah atau barokah dari apa yang kita keluarkan tidak sekonyong-konyong bersumber dari mereka yang kita ya atau penerima doa, penerima manfaat dari sedekah atau zakat. Mhm mhm mhm. Inilah yang kemudian kita kenal dengan si istilah min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak Dari hal yang disangka-sangka. tidak diduga-duga. Ya, dan ketika kita meyakini konsep min haitsu la yahtasib, disitulah kita meyakini bahwa sebenarnya kuasa yang dahsyat bukan sedekah kita, tapi Tapi karena adalah karunia Allah.
Jadi sedekah itu hanya pemicu dan juga ungkapan kepedulian kita ketika kita butuh kepada Allah, kita tidak lupa dengan cara peduli kepada sesama. Hmm. Tapi kemudian efeknya nanti, apakah kemudian dari orang yang atau dari pihak yang menerima manfaat dari sedekah atau zakat kita belum tentu. Bisa jadi nanti adalah dari Oke. sumber-sumber yang tidak kita duga. Dan itu yang sering Hmm. ada yang terjadi seperti itu. Atau mungkin apakah sedekah itu menjadi bagian dari cara kita untuk merayu Tuhan? Bisa dan Gusti, harusnya seperti itu. Gusti kula wis apik lho Gusti, kan iki wis bersedekah loh Gusti, ini ngomong sama Gusti Itu Allah loh akan gitu loh. bisa. Saya sudah bersedekah Gusti, saya sudah Iya. jadi orang baik Gusti. Iya. Mosok donga kula mboten jenengan kabul Gusti, kan gitu. Makanya di sini ya, dalam konteks syariat lahirnya Mhm, sah mhm. dan boleh dan Boleh boleh dan boleh ya? benar. Cuma kan kedewasaan kita beragam. Nah, seperti ini. Iya iya Makanya iya benar iya iya. atas Heeh. apa ya, pemahaman terkait dengan syariat-syariat lain Mhm perlu mhm mhm. disertai, di didewasakan dengan Mhm mhm mhm. bimbingan rohani Mhm seperti mhm itu, mhm. supaya kita beragama tidak tidak apa ya, Transaksional. bertransaksional, tidak bebas. Ya, walaupun Heeh dalam heeh. tahap awal Mmm. transaksional. Tahap awal Coba ya, jadi tahapan yang paling iya, rendah tuh ya? betul. Kalau sekarang maaf hari ini saya maaf ada masalah dengan beberapa orang ya Allah, hari ini berat ya Allah. Maka saya keluarkan sedekah untuk kemudian bantu ya Allah. Mmm. Ya. Dan itu memang betul dibenarkan. Ayo kita lihat banyak Itu kisah-kisah. terbukti nggak sih, Iya, Ustaz? Terbukti? betul. Iya. Ya makanya kan kita mau apalagi kita orang NU. Kita kan orang NU itu kan punya konsep tawasul. Mhm mhm. Ya, Iya. kita tawasul. Selain kita tawasul dengan bacaan-bacaan tertentu atau dengan membacakan surah Al-Fatihah, kita kan juga tawasulnya dengan Iya, betul. doa, Betul sekali. tawasul dengan ibadah yang lain juga. Mhm. Ini seperti itu. Saya pernah dengar ada filosofi kerucut. Ya, Itu maksudnya gimana tuh? kalau seperti ini, saya memahaminya kan inilah indahnya Islam di tanah Jawa, di Nusantara ini khusus. Mhm mhm. Bahwa semua dinamika kultural yang ada di sekitar kita, ketika sudah tanda petik diislamkan oleh para pendakwah, maka semuanya bisa digiring kepada satu titik tauhid. Mmm. Salah satunya adalah ya tadi ungkapan kerucut yang kemudian dalam konteks kebudayaan kita temukan dalam tradisi gunungan, dalam Mhm mhm. tradisi Tumpeng. tumpengan, Nah, ya, khususnya tumpengan. Saya tidak mhm katakan gunungan. mhm. Memang awalnya gunungan, tapi saya menduga kuat bahwasanya gunungan itu kemudian mengalami proses apa ya, penyesuaian, adaptasi, bahkan juga mungkin evolusi setelah adanya dakwah. Akulturasi. Betul ya? Akulturasi seperti itu. Akulturasi. Wujudnya tetap, Mhm tapi diminimalkan, mhm. tidak lagi kenapa? Kan Islam kan mengajarkan kulu wasrobu wala tusrif. Makan Ya. lam itu aja berlebih-lebihan. Praktiknya gunungan kita tidak bisa menafikan itu kan ada unsur israfnya. Ketika Iya. ada unsur israfnya, ada Mhm. unsur takdirnya atau Mhm. menyanyiakan. Ya makanya kan, tapi kemudian ketika sudah diislamisasi, yang muncul adalah tumpeng. Apa tumon? Wong kundangan tumpengan rawon. Kan ya. Boten. Tumpengan makan dimakan dengan cara yang baik. Iya. Semuanya lah. Filosofi tumpeng. Kita kembali kepada tema kita. Filosofi tumpeng itu kan, mari kita lihat. Di samping-samping sekitarnya ada sayur, ada lauk, Mhm ya. mhm. Kemudian Betul. ini kan menggambarkan kesejahteraan apa ya, yang melebar, yang melebar. Jadi Mmm. semuanya, Iya iya iya. semuanya ditujukan pada satu satu kesadaran yang satu, yaitu kesadaran tauhid kepada kekuasaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mhm mhm mhm. Maksudnya apa? Bahwa kesalehan kita kepada Tuhan tidak boleh mengabaikan sisi kesejahteraan kesemestaan kehidupan Oh. sebagai manusia. Oke oke Itu oke 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 oke. termanifestasi dari tumpeng. Mhm 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 Makanya mhm. tumpengan mengecut, kemudian sampingnya ini ada. Yang lebih banyak yang di bawah itu Iya, ya, Ustaz? ya Mhm. seperti ada sisi yang vertikal, ada yang horizontal. Mhm. Mhm mhm. Berdoa Oke. juga demikian harusnya. Ya. Tetap yang kita harapkan pada Allah. Tapi untuk ke situ
pedulilah kepada sesama. Fa'amma bi ni'mati rabbika Fahadits. fahaddits. Hmm. Tapi konteks sosial kita ya tidak hanya fahaddits. Fawzi kalau bisa ya berbagi. Oke, melangitkan doa melalui sodako. Ya, Saya pengen tahu satu cerita, cerita, ya. bukti bahwa kalau sodako itu dilakukan, itu bisa membackup doa kita sampai ke langit. Ada nggak? Ah, kalau kisah ini kan agak panjang. Dalam satu, kalau tidak salah itu di kitab penggalan kitab Durratul Nasihin itu kan kitab-kitab cerita. Hmm. Jadi tentang kisah terkait dengan uh, keutamaan sedekah. Ya. Ya, keutamaan sedekah. Hmm. Itu pada zaman Nabi Musa. Hmm. Jadi orang yang kemudian uh, di bepergian ke hutan, Hmm. ya, tapi sebelum berangkat itu ditawasul dengan sedekah. Padahal hutan ini pada zaman Nabi Sulaiman, ya, minta proteksi kepada Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan Hewan. hewan Hmm. seperti itu. Tapi ternyata proteksi dari Nabi Sulaiman terhadap makhluk-makhluk atau hewan-hewan yang ada di hutan itu terkalahkan karena ada seorang yang datang ke hutan untuk mencari untuk berburu itu Hmm. sebelum berangkat ada ditawasuli dengan sedekah. Jadi yang menang Ya, pemburu itu. iya, iya. Kenapa kemudian burung ini lari kepada Nabi Sulaiman? Kenapa kok sekian lama bisa aman kok hari ini kebobolan sehingga Oh, anak burung itu bisa diambil oleh pemburu. pemburu? Ya, Ternyata gara-gara singkat cerita hah? ternyata adalah karena Pemburu itu tadi sebelum berangkat menuju ke hutan itu dia sudah melakukan sedekah, sodako. sedekah. Oke. Ya, itu kalau apa ya kalau berkaitan dengan kisah-kisah terlampau. Kalau sekarang ya hari ini kan saya itu kan banyak sekali masalah, apalagi apa ya banyak kemudian beban-beban. Ya sudah, setiap contoh, setiap saya kan guru itu kan tidak mesti moodnya moodnya happy kan. Ada Ini saatnya pengalaman pribadi iya, Ustaz. Oke, iya. pengalaman Contoh saya pribadi ya. mau masuk ke sekolah. Mhm, mhm, Kok berangkat dari rumah aku sudah tuh bad mood gitu. mhm, mhm. Terus? Saya tidak mau ya Allah kan berusaha masalah saya. Saya tidak mau ini nanti berimbas kepada murid saya. Ya. Maka saya kemudian tawasuli dengan doa, dengan sedekah. Kenapa? Saya masih punya kaleng koin sedekah yang ada di rumah saya dari Lazis. Masukkan ya Allah hari ini kok saya tidak nyaman ya Allah. Bantu saya malas sedekah. Maka ketika datang pertama masuk ke kelas sudah. Gitu ya. Iya, Kontan ya. pasti. Kontan itu. Iya, ya mungkin juga karena apa ya, Sugesti. sugesti. Heeh, heeh, Tapi heeh. tidak hanya sugesti, aku orang beriman. Ah, Kalau saya orang bertauhid, sugesti itu adalah heeh. pendekatan psikologis. Nah, orang bertauhid ya Mhm, inilah mhm. bagian dari apa ya sarana kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Sehingga saya selama ini belum pernah masuk kelas itu dengan vibes yang horor gitu karena nggak nyaman. Makanya tagline-nya Pak Guru Nina ini udah nggak pernah ada Pak Guru Nina sedih itu nggak ada. Oh Iya, gitu. iya Jadi seperti itu. sedikit saja ada ketidakmudian dalam diri, kemudian jenengan melakukan aksi sedekah, Iya, dan itulah. sedekah saat ya udah sebisanya begitu Apalagi dimasukkan di kan situ, gini, ini kan juga selain ngaruh ya. sisi keimanan, Mm-mm. ya tanggung jawab saya sebagai tanggung jawab pribadi saya sebagai ketua RK Lazis PCNO Jombang. Masa kemudian saya tidak kemudian membiasakan diri untuk bersedekah berzakat. Setidak-tidaknya dengan ukuran kapasitas saya. Yang Mm-mm. terdekat ini itu setiap saat gak nyaman sedekah, sedekah. Sehingga hidupnya nyaman terus. Alhamdulillah. Bukan berarti tidak ada masalah loh ya. Masalah tetap ada, tapi bisa mudah diminimalisir jadi kita bisa nyaman dan bisa berkhidmat. Ya, Oke. seperti itu terkait Nah, dengan doa dan sedekah. baik. Kalau begitu tipsnya seperti apa nih untuk warga Nahdien nih kalau misalnya pengen atau punya hajat sesuatu gitu kaitannya dengan tema kita hari ini? Ya, warga nanti ya salurkan zakat infak sedekahnya melalui Lajisu. Pasti. Pasti itu ya.
Ayo kita percayakan Heeh. zakat infak sedekah kita kemana lagi? Mhm. Apakah yang ada di ranting ataukah yang ada di BC Mhm ataukah mhm. yang ada di BC? Monggo silakan. Ya silakan karena ini nanti manfaatnya langsung kepada kita dan tentunya secara secara rohani juga menjadi sarana kita untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mhm mhm mhm. Yang berikutnya adalah ya bagaimanapun juga kita ini kan bagian dari syiar. Kalau kita kemudian menyalurkan zakat infak sedekah kita kepada aziz, Mhm. ya manfaatnya akan juga kembali kepada Mhm mhm. selain juga manfaat pribadi juga manfaat ke lembaga. Iya. Seperti itu. Mhm mhm. Makanya ya kita berfastabiqul khairat dengan las-las yang lainnya. Mhm mhm. Ya, kita bermain cantik lah Iya. seperti mana yang dulu Mbak sampaikan. Ayo kita hadirkan gerakan filantropi Mhm. ya itu menjadi sesuatu yang indah Mmm. Mhm mhm. seperti itu Mbak. Ya, Melalui zakat, infak, infak sedekah. zakat infak sedekah atau Yang bener apa KBBI-nya sih? ya Sedekah apa sedekah? kalau kita mengikuti KBBI ya Apa? sedekah. Sedekah ya? Walaupun kadang-kadang dalam masyarakat kita itu seringkali itu salah kaprah. Ya salah Gimana? kaprah, salah kaprah itu kan pokoknya wis biasa yang ngono ya Ya ngono. ya ngono. Ya Biasanya contoh sedekah ya sedekah. Tidak sedekah. apa-apa lah. Ya nggak apa-apa sih. Cuma bagi kita orang yang kemudian apa ya peduli literasi dan Akademis. kemudian akademis dan kemudian ngaji ya kudune kan iya ya contoh yang sehari ini sedang saya gulirkan untuk dipopulerkan adalah penyebutan zakat berupa makanan zakat fitri. Zakat fitri? Iya. Ayo kita coba. Bilangnya kok zakat Nawaitu fitri an sih, ukhrija Ustaz? zakat al fitri. Heeh. Temukan kalau ada di seluruh kitab-kitab fikih atau bahkan syariat dan hadis, adakah apa redaksi atau terminologi zakat fitrah? Enggak. Yang ada Nggak adalah ada. zakat al fitri. Mbak Nina ketika Mhm. niat pakai kan nawaitu an ukhrija zakat al Fitri. tidak zakat al fitrati karena Eh, memang zakat itu yang disebut adalah zakat fitri. Zakat fitri berkorelasi dengan Idul Fitri. Kalau kita mau zakat fitrah kudune nek riyayane ya kudul eh, Idul Fitrah. Ustaz sudah masuk KBBI loh, zakat Iya, fitrah itu. iya. Tapi ini kan apa ya? Ini kan harus sebagai bentuk bentuk apa ya? Konsekuensi kita peduli terhadap terminologi berbasis pada syariat. Lucu sampai lucu lah nanti kemudian kita punya fitrah. Mhm. Padahal kita tidak menyebutnya Iya, zakat al-fitr. Kita oke. adalah zakat Mhm. al-fitr. Nanti kita bahas di sesi yang lain kalau Siap. yang itu. Iya. Ustaz, terima kasih Oke. sekali. Jadi Ya, intinya adalah ketika kita mempunyai hajat terhadap sesuatu, hajat kepada Allah, ya, kebutuhan kepada Allah, betul. akan sesuatu, maka jangan segan-segan untuk melangitkan doa kita Melalui melalui sedekah. sedekah. Karena sedekah itu akan membackup doa kita bisa sampai Betul. tembus ke langit tujuh. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Doanya sekarang apa, Ustaz? Saya ingin aku nek ngene itu sih nangis ya Allah. Jenengan nangis saya kok sama sih gimana sih? Gimana gimana? Doa-doa sekarang nih. Kalau saya ditanya doa pribadi, Mm-mm. saya ingin doa dan untuk kesolehan. Karena apalah artinya kesuksesan saya, kesuksesan kami. Kalau kemudian tidak diikuti dengan kesalehan pada diri kami, makanya melalui khidmat di sekolah, di Nahdlatul Ulama, di jamiah yang lain. Tetap saya ingin ya Allah, semoga ini menjadi tawasul saya selain tadi tawasul melalui sedekah, tawasul melalui doa. Ya Allah, khidmat saya ini kalau memang menghadirkan ke masyarakat, bisa mohon menjadi tawasul kesolehan putra putri saya. Karena inilah investasi masa depan. Pemirsa, ini adalah eh, fakta yang nyata. Nyata yang fakta. Saya pengen ikut nangis, tapi tidak boleh nangis saya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Guru Nina, baik di NU maupun di sekolah maupun di lembaga-lembaga yang diampu oleh beliau itu bagian dari sedekah, bagian dari sedekah yang ini diharapkan bisa menjadi tawasul untuk doa terbaik untuk anak-anak beliau. Saya rasa warga Nahdien semuanya bisa mencontoh itu dan juga bisa mengambil catatan dari situ untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ustadz, terima kasih sudah Sama-sama. hadir di podcast kita hari ini. Senyum dong, waduh. Saya Saya berharap untuk podcast ini ini memang akan menjadi saya sering kalau dosa dan seperti oh, baik, baik. Ini bisa membawa kebahagiaan bagi kita. Oke, Jen, jen, baper jen. boleh, nggak apa-apa. Tapi Hmm. saya rasa untuk perbincangan kita hari ini semoga bisa memberikan Amin, 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 amin. berkah dan juga memberikan manfaat, wawasan, dan juga Iya, pengingat bagi kita semuanya kembali untuk iya, melakukan hal-hal yang baik. iya. Ustaz, terima kasih ya. Terima kasih, terima Selamat kasih. melanjutkan aktivitas. Habis ini kayaknya udah mau maghrib deh. Anjir. Baik, semoga lancar ibadahnya, semoga lancar puasanya. Salam juga untuk keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, para warga Nahdien, para pemirsa channel YouTube PCNU Jombang, rahimakumullah. Anda sudah baru saja mengikuti eh, Ramadan Berkah, sebuah sajian dari channel YouTube PCNU Jombang yang senantiasa hadir selama bulan Ramadan 1445-2024 Masehi. Hari ini semoga menginspirasi Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nina Mutmainah, mohon pamit undur diri. Selamat berbuka puasa. Belum ya? Tinggal beberapa jam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.